Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wa nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan rangkaian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kita mampu melaksanakan sholat secara berjamaah, kita mampu melaksanakan puasa, kemudian kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Semoga dengan komitmen kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam jannah-Nya. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga masih tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah rela mengorbankan cucuran darahnya, yang telah rela mengorbankan jiwa, raga, harta benda dan apapun yang beliau punya demi umatnya yang tercinta. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fi kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuk dafa bin nari. Rawahu Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 3 perkara di mana jika ketiganya ada pada diri seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kedua, jika mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang terakhir, kebenciannya dikembalikan kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran, seperti kebenciannya jika dia dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan manisnya iman adalah merasakan kelezatan ketika melakukan ketaatan. Ketika ia sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah-ibadah lainnya, ia merasakan kenikmatannya. Karena ada orang yang melaksanakan sholat tapi ia tidak merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara supaya cepat selesai dari sholatnya. Ada pula orang yang melaksanakan zikir, melakukan zikir, lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya kemana-mana. Artinya ketika ia melakukan ibadah, ia belum bisa merasakan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah menarik berkaitan tentang tema ini. Kisah ini adalah kisahnya Urwah bin Zubair, yang mana Urwah bin Zubair adalah salah seorang alim, seorang ahli fikih pada masanya. Diceritakan bahwasanya Urwah bin Zubair ini menderita penyakit kanker kulit di bagian kakinya. Para tabib, para dokter pada zaman itu tidak bisa mengobati, kecuali solusinya hanyalah diamputasi.
Kemudian tabib tersebut menyuruh Urwah bin Zubair untuk meminum homer sebelum diamputasi. Kemudian Zubair mengatakan, tidak pantas rasanya bila aku menenggak barang haram sambil mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tak ingin salah satu anggota badanku diambil tanpa terasa sakit sedikit pun. Aku justru berharap pahala yang besar dari rasa sakit itu. Kemudian Zubair berkata, aku tidak mau meminum homer tersebut karena homer termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka potonglah kakiku ketika aku sholat. Maka Urwah bin Zubair pun melaksanakan sholat. Dan ketika ia sholat, dipotonglah kakinya. Dan sampai proses itu selesai, Urwah bin Zubair tidak merasakan kesakitan karena memang ia merasakan kenikmatan sholat dan ia merasakan kenikmatan iman yang telah bersemayam pada hatinya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan ada 3 cara untuk mendapatkan manisnya iman. Yang pertama tadi adalah Allah dan Rasulnya harus lebih ia cintai dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, harus mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mencintai seseorang karena selainnya. Kemudian yang terakhir adalah ia benci dikembalikan kepada kekafiran sebagaimana ia benci dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi, apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah wa ridha wa inayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.